Berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Jumat tanggal 23 April 2021 jam 3 sore adalah jadwal untuk program Erlangga Forum, dan kita akan bergabung dengan sahabat-sahabat yang ada di Universitas Erlangga pasca sarjana sana. Dan hari ini di tanggal 23 April tepat kita mengambil tema atau topik merawat bumi saat pandemi di bulan suci. Ini dalam rangka memperingati Hari Bumi. Saya sapa dulu sahabat tercinta saya, Profesor Suparto. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Didi. Sehat-sehat. Alhamdulillah, seluruh kru Suara Sidoarjo dan teman-teman semua Jawa Timur sehat-sehat. Alhamdulillah. Kelihatan kalau puasanya kok tambah seger, tambah barokah ini. Nah, tadi kan pernah dibilang bahwa puasa biasanya konsumsinya menambah biasanya. Oh iya, jadi alhamdulillah, jadi seluruh kru Suara Sidoarjo dan acara kita hari ini disiarkan oleh berapa radio saja, Mas Didin? Baik, untuk hari ini, khusus untuk hari ini memang ada beberapa radio yang mohon izin tidak menyiarkan, tapi kita masih ada di Malang, juga ada di Blitar, di Trenggalek, kemudian di Madiun, ada juga di Tulungagung, kemudian di Pacitan juga masih setia dengan kita. Sementara tadi ada izin juga yang dari teman-teman Bojonegoro dan Madura untuk berpisah dulu karena memang ada kegiatan di sana. Jadi kurang lebih ada sekitar 12-an. Jangan lupa, Mas Didin belum baca bahwa Jombang juga hadir. Alhamdulillah. Jombang juga hadir itu. Jadi terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin ya habibana ya nabi al-ba'da ya rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-maf'uts rahmatan lil alamin wa hadi ila surah. Pembukaan Pak Didin. Pembukaan itu karena ini acaranya karo wong Jombang, harus dilihat santrinya kita ini. Alhamdulillah, barokah auto. Jadi monggo. Acara kita hari ini juga disiarkan oleh berbagai macam radio yang tergabung di Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Jawa Timur, tapi juga dipancarluaskan bersama-sama di University Sultan Zainal Abidin Kuala Terengganu, Malaysia. Terima kasih untuk kawan-kawan dari Malaysia, Prof. Yatno Ladiki. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam, Prof. Cucu. Alhamdulillah. Dan juga ada Profesor Zarizal Zuhaili. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tambah muda nih. Tambah muda-muda semua ini ya. Masih ganteng, Pak. Oh iya, tambah ganteng. Jadi di Kuala Terengganu juga alhamdulillah tambah sehat. Dan kita beritahukan kepada seluruh pendengar, pemirsa, seluruh mitra ini, kalau di kampus ini, karena ini siarannya live, dilihat juga di kelas-kelas di Sekolah Pasca Sarjana Universitas Erlangga, telah hadir pula, beliau adalah Wakil Bupati Jombang, Mas Sumramba. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Prof. Nah, ini tampilannya itu bahasa di Malaysia, di Kuala Terengganu, ini adalah Wakil Datuk Bandar. Jadi ini Datuk Bandar. Baru tahu. Nah, ini ya. Sehat semua, Pak Sumramba? Alhamdulillah, sehat. Tapi kalau dipanggil Pak katanya gini, oh cak, wong aku kisih enom, iya Mas Sumramba, dan langsung didampingi oleh teman setianya ini Pak Kristomo, Mas Kris nih, monggo Mas Kris, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan kita nanti dalam diskusi juga hadir, sebenarnya ini ada Profesor Dr. Mustain, beliau adalah Sekretaris Senat Akademik Universitas Erlangga. Tetapi beliau tadi dalam perjalanan karena hari ini di jam yang sama memang harus berjumpa dengan Ibu Gubernur Jawa Timur. Jadi sama dengan Profesor Badri Munir Sukoco. Assalamualaikum Prof. Badri Munir Sukoco. Warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, saya sedang andungnya ke Gubernur.
Oh, Prof. Prof. Saya memang selamat menjalankan tugas, Prof. Di Gerahadi ya, di Gedung Negara Gerahadi. Jadi ini sudah persiapan karena harus ketemu Bu Gubernur, tapi nanti oleh-olehnya bisa dibagi Prof. Mustain. Oh, okay, insya Allah. Okay. Tapi yang bingkisan bukanya enggak pakai. Di sini tersedia. Insya Allah. Tapi yang penting kita sehat semuanya gitu ya. Dan kita juga dihadiri oleh Bapak Yazid Nurhuda. Beliau adalah Direktur Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup. Ini dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Assalamualaikum Pak Yazid. Assalamualaikum Pak Yazid. Ya, masih ada gangguan jaringan. Beliau karena sudah hadir tadi yang Pak Yazid Nurhuda. Beliau dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, dan Prof. Mustain karena semangatnya sambil nyetir, tapi saya khawatir ini jalan beloknya untuk ke Gerahadi masih tahu loh Prof ya. Ya. Oke, terima kasih sekali Prof atas perhatiannya, dan kita sekarang ingin menyapa langsung Datuk Bandar Jombang Mas Sumramba dalam rangka memperingati Hari Bumi. Itu kita memang merawat bumi saat pandemi, tapi saya ingin tanya yang ringan-ringan dulu. Ini dari teman-teman di Malaysia, di Indonesia, dan ini dari Sabang sampai Merauke. Ini dari Papua juga sebenarnya menyimak di acara kita. Itu mesti takut gini. Kalau di Malaysia, Prof. Zarizal, kalau lihat Pak Sumramba bisa dilihat Pak Zarizal, Mas Sumramba ini. Bisa tampak di layar Pak Sumramba ya. Masih muda-muda, Datuk Bandar kita itu masih muda-muda. Gitu ya. Beda dengan di Malaysia kali ya. Nanti gitu. Jadi Mas Meramba, Ya, Prof. Mengapa ya kok tertarik jadi pejabat kabupaten kota, sekarang kepingin jabat di Jombang? Dulu beliau ini sahabat Erlangga Forum, saya beri informasi bahwa Pak Sumramba atau Mas Meramba ini dulu adalah juga anggota parlemen di Provinsi Jawa Timur. Dulu itu Pak Zarizal, sebelum jadi Datuk Bandar. Beliau adalah anggota parlemen Provinsi Jawa Timur, dan kemudian beliau harus pulang kampung saja kayaknya, karena ini nanti ada kampung-kampung yang bisa diceritakan di Kabupaten Jombang. Apa yang menarik Mas Ramba kemudian harus dari politisi di tingkat provinsi kemudian tertarik untuk di tingkat Kabupaten Jombang, dan apa yang ingin dirubah di Kabupaten Jombang untuk lebih baik? Silahkan Mas Ramba memperkenalkan itu semua. Iya, Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kalau ketemu orang Malaysia, Prof. Parto udah bahasanya udah bahasa Melayu sekarang gitu kan. Udah kalau bahasa aksennya itu udah berubah semua, Surabayanya udah hilang kalau kayak gini. Tapi sedikit saya bercerita. Jadi saya dulu memang di DPRD Provinsi Jawa Timur, tapi basic saya lahir di Jombang, lahir di sebuah desa di ereng itu di lereng gunungnya Andiasmoro, tepatnya di sebuah desa namanya Bareng. Sejak kecil hidup di pedesaan, hidup di tengah-tengah kehidupan para petani yang memang mata pencarian pokoknya ada di sektor itu. Dan ada sebuah keinginan sebenarnya bahwasanya dan keyakinan tentunya bahwa bangsa ini akan menjadi bangsa besar dari sektor pertanian. Cuman ada kegelisahan yang luar biasa ketika melihat kampung halaman, karena saya di bawahnya Wonosalam. Jadi yang di Malaysia saya sampaikan bahwasanya Wonosalam itu dataran tinggi, pegunungan, penghasil kopi,
yang dulu juga penghasil durian, penghasil kakao, yang kemudian lamban laun dengan perkembangan zaman yang namanya kepemilikan tanah, kemudian invasi kapitalisme begitu luar biasa, karena memang daerah itu adalah daerah yang luar biasa, daerah dengan view alam yang begitu luar biasa, kesuburan tanahnya juga luar biasa. Akhirnya apa yang terjadi pada tahun 90-an akhir, hampir 40% tanah orang Wonosalam bukan lagi menjadi hak miliknya orang Wonosalam, tapi menjadi hak miliknya orang Surabaya, hak miliknya orang kota, hak miliknya orang luar daerah dan sebagainya. Yang tentunya ketika kepemilikan ini dimiliki orang lain, orang luar daerah utamanya, maka pasti tidak akan terawat seperti orang Wonosalam ketika memiliki tanahnya. Tidak lagi terjaga, tidak lagi kemudian itu diolah dengan baik, akhirnya lebih banyak telantar. Perkembangan lebih lanjut, akhirnya Wonosalam ketika kemudian Pacet, kemudian Prigen, kemudian Trawas sudah begitu penuh, akhirnya mulai meliriklah Wonosalam. Wonosalam akhirnya menjadi satu kawasan wisata yang tumbuh dan berkembang. Tapi sekali lagi itu juga milik dari kekuatan kapital, dari pemilik modal yang turun ke Wonosalam. Akhirnya yang terjadi apa? Saya yakin yang namanya masalah ekologi, masalah lingkungan juga akhirnya semakin terkesampingkan. Yang terjadi juga, yang dulunya Wonosalam itu daerah yang begitu dingin, lamban laun menjadi panas. Wonosalam yang dulunya menjadi surganya air, tempatnya mata air, tempatnya sumber air, yang ini juga menjadi bagian dari kebutuhan besar untuk konsumsi masyarakat di bawahnya, lambat laun sumber mata air itu juga mulai menghilang. Ada sebuah desa namanya Sumberrejo di Kecamatan Wonosalam. Tahun 90-an awal masih ada 14 sumber mata air besar. Hari ini tinggal 2 mata air besar. Lainnya sudah kering. Kegelisahan inilah yang kemudian akhirnya membawa kita, udahlah kalau gitu, udah kita ke kabupaten saja, kita pasti akan bisa berbuat banyak untuk masyarakat kita. Saya dengan Mas Kristomo, saya kenal lama, dengan Mas Parto kenal lama, Mas Kristomo guru saya di bidang lingkungan, dan yang sering kemudian memberikan inspirasi kepada saya, bahwasanya hari ini kita harus berbuat satu. Lingkungan kita. Ya, luar biasa ini. Jadi Gus Ramba, karena Prof. Mustain ini segera menghadap dan ke Gerahadi untuk ketemu Bu Gubernur. Prof. Mustain apa masih bisa memantau? Prof. Mustain? Ya, Prof. Mustain sambil nyopir, tapi kasihan. Tapi habis ini pun fokus itu. Sekarang gini, ternyata Pak Sumramba ini tertarik balik nih Jombang mana karena terjadinya berbagai macam perubahan yang membutuhkan solusi. Berarti ada perubahan sosial dan ekologi, transformasi yang harus diselesaikan. Nah, bagaimana dalam perspektif sosiologis panjenengan tentang apa yang disampaikan Pak Wakil Bupati Jombang tadi itu? Silakan Prof. Mustain. Maaf saya sedang sama nyopir nih, Nggih, Prof. Halo, Prof. Bisa dengar suara saya? Dengar, Prof. Jelas, Prof. Monggo, Prof. Oke, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat semuanya. Nggih. Jadi peringatan bumi itu kan namanya peringatan, mengingatkan kembali siapa kita, who am I, who we are, who they are. Siapa kita? Kita hidup di bumi. Nah,
Berarti apa? Maksudnya kita menjadi bagian dari bumi, part of earth, kan begitu. Ya. Nah, makanya bumi itu sebagai ruang presentasi, ruang kita hidup, ruang kita membangun kehidupan. Mestinya harus menjaga bersahabat dengan bumi. Makanya koeksistensi, makanya ada ekosistem. Jadi kalau kita mempelajari masyarakat di pinggir hutan itu, mereka sadar betul bahwa mereka akan menjaga keadaan, menjaga kondisi hutan sebagaimana adanya, karena mereka tergantung dengan hutan. Terus yang terbangun selama ini, selama puluhan tahun dalam teori-teori evolusi. Jadi teori evolusi itu justru individu masyarakat hidup tergantung dengan hutan, dan karena ini menjaga keseimbangan ekosistem. Tetapi seiring dengan perkembangan manusia, kemajuan manusia, maka ruang presentasi itu akan menjadi, ruang present itu akan berkembang menjadi ruang presentation. Ruang presentation itu adalah hasil dari budidaya, kreasi, inovasi diri individu yang tidak mau sama dengan yang lain, maka ini berbeda. Perbedaan itu dikembangkan, dieksplorasi dengan cara bagaimana dia mampu mengembangkan dirinya berbasis untuk eksplorasi lingkungan. Itulah yang kemudian terjadi kerusakan tata keseimbangan lingkungan, maka muncullah kemudian orang berlomba-lomba untuk memperkaya diri, membedakan diri, mencari keunggulan dengan merusak lingkungan dengan cara mengeksploitasi lingkungan secara tidak terbatas. Maka muncullah kapitalisme itu, dan kapitalisme begitu luar biasa merusak lingkungan, maka muncullah MDGs. MDGs akan mengembalikan agar orang sadar, oke silakan Anda yang bekerja untuk mencari keuntungan, profit, tapi jangan lupa perhatikan planet dan people, alam dan manusia. Maka 3P itu triple bottom line, kan begitu Pak Prof Parto. Nah, jadi sebetulnya bumi itu yang mesti harus dijaga, tapi karena ego, persaingan, eksistensi untuk akan menjadi presentasi berbeda, maka terbukalah eksploitasi yang berlebih. Iya, terima kasih Prof, terima kasih. Jadi luar biasa, tampaknya juga ada. Maka mereka kemudian menjawil, menyapa yang punya otoritas negara politik, maka terbangunlah ekonomi politik. Nah, disitulah yang kerusakan lingkungan tambah parah. Jadi menurut saya perubahan masyarakat itu ya silakan saja, itu wajar manusia. Dan tadi Pak Wakil lagi perubahan itu harus selalu menjaga sistem. Itu namanya terima kasih Prof. Sehingga tadi Pak Wakil Bupati Jombang, Pak Sumramba langsung aku tak dandani Jombang. Nah, terima kasih sekali Prof. Dan salam kepada Ibu Gubernur. Dan tampaknya ini juga hadir. Ini Pak Dirjen, ini Pak Direktur Penegakan Hukum, Pak Yazid ini. Assalamualaikum Pak Yazid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ketemu lagi Pak Parto. Nah, cuma ini saya harus dulukan juga ini menyapa yang hadir ini adalah Profesor Badri Munir Sukoco. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, tetap kami ganggu karena panjenengan Direktur Sekolah Pasca. Jadi wajib nyopo wakil bupati dan Pak Direktur dan jajaran pembicara dari Malaysia, tapi jenengan di jam yang sama ini juga harus ketemu Bu Gubernur. Monggo Prof Badri dulu. Terima kasih atas supportnya Bapak Wakil Bupati Jombang dan tentunya Bapak Direktur Penindaan dari Kementerian Lingkungan Hidup serta para kolega dari Malaysia. Semoga acara hari ini bisa memberikan inspirasi maupun memberikan solusi bagaimana bumi ini akan semakin nyaman untuk ditinggali, bukan untuk kita tapi untuk anak cucu kita gitu.
Terima kasih. Salam hormat kami juga untuk Ibu Gubernur Provinsi Jawa Timur. Dan hati-hati. Tapi ini Pak Direktur kayaknya ada si nyupiri kok, Rek. Tenang aja, tenang. Aman ya. Jadi sama-sama. Jadi alhamdulillah sudah bergabung Prof. Zarizal Suhaili ini, Pak Yazid. Aku biasanya nyeluk itu Cak Yazid air. Jadi beliau yang nyeluk aku itu Cak biasa aja, gak canggung nanti itu. Meski ini juga hadir Prof. Zarizal, ini adalah beliau ini Direktur Penegakan Hukum dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Pak Yazid Nurhuda. Dan tadi kita lanjutkan sebentar dulu apa yang disampaikan oleh Pak Wakil Bupati. Jadi karena ada transformasi perubahan sosial itu, tadi Mas Ramba akhirnya, wes aku kepengen dandani. Nah sekarang yang didandanin di air rencananya. Mana saja yang hendak dibenahi itu di Jombang ini. Silahkan Pak Sumramba. Ya terima kasih. Tak lanjut ya Cak ya. Jadi gini, berangkat dari kegelisahan itu yang kemudian akhirnya saya ini yakin bahwa pembangunan ini menganut oil flag system. Oil flag system itu artinya apa? Ketika ada satu contoh nyata yang bisa berkembang, pasti yang lainnya juga akan mengikuti. Seperti ketika kita meneteskan minyak di atas kertas, maka kemudian minyak itu akan meluas dengan sendirinya. Kemudian suatu saat saya ketemulah dengan teman-teman segunung. Segunung itu sebuah dusun di Desa Carangwulung, Kecamatan Wonosalam. Halo Segunung ya, Segunung hadir. Nah ini hadir. Pak Yazid perlu diketahui di Jombang ini pos-pos tertentu ini nonton bareng acaranya. Dan acara kita disiarkan oleh radio Pemda di Jawa Timur. Dan itu Kampung Segunung ada nonton bareng gitu gitu ya. Dilanjut Pak Sumramba. Saya masih ingat suatu ketika teman-teman Segunung ini dari acara yang namanya Permata. Permata itu perlindungan mata air pada tahun 2019. Pasca itu mereka datang ke rumah saya, kemudian mereka bercerita dan berdiskusi. Dan diskusinya adalah satu, bahasanya keinginan mereka untuk menjadi subjek atas pariwisata yang berkembang di Kecamatan Wonosalam. Saya sampaikan kepada mereka bahasanya kamu punya uang berapa? Kamu punya uang 1 miliar? Mereka bilang tidak punya. Saya tanyakan lagi, saya turunkan lagi 10 juta, mereka nggak punya. Akhirnya saya tanya, punya uang 200.000 enggak? Oh kalau 200.000 insya Allah punya. Ya udah kita mulai dengan 200.000. Kita akan mengembangkan sebuah kawasan wisata. Perkembangan diskusi berjalan terus. Saya punya keyakinan bahwa mereka ini punya lingkungan yang luar biasa. Mereka punya semangat yang luar biasa. Mereka punya kesadaran menjaga lingkungannya dengan baik. Tanya kampung ini pasti akan bisa berkembang dengan baik. Berjalan. Saya ini lagi nguji aja. Nguji apakah benar ada konsep yang namanya Trihita Karana. Trihita Karana artinya 3 jalan menuju kebahagiaan. Kita kenal banget sejak zaman Jawa lama pun kita mengenal konsep Trihita Karana. Di dalam Islam juga mengenal yang namanya Trihita Karana. Dengan bahasa yang mungkin berbeda. Saya menguji apakah ini akan bisa membangun sebuah masyarakat yang baik, akan bisa mengembangkan yang namanya Kampung Segunung menjadi kampung yang luar biasa. Ada sebuah keyakinan itu. Akhirnya yang terjadi adalah bagaimana masyarakat Segunung itu bisa membangun sebuah lingkungan yang baik,
Sampai hari ini anak-anak segunung itu mulai kecil, Cak Parto, itu belajar mereka nanam pohon. Setiap tahun warganya harus berduyun-duyun ke hutan sambil bawa bibit dan harus nanam pohon. Ya. Mereka tidak boleh merusak lingkungannya. Mereka menjaga mata air yang ada di sana. Dan mata airnya. Ya, di sana mata air luar biasa di segunung. Kampung kecil penuh dengan mata air. Ini kontradiktif dengan desa-desa yang lain yang ada di sekitarnya. Ya. Jadi sebelahnya yang Sumberjo yang saya ceritakan ada 14 mata air besar yang sekarang tinggal 2 mata air. Wonosalam yang dulu Mas Kristomo kenal sebagai daerah yang airnya melimpah, kecamatan dan desa Wonosalamnya, sekarang kalau musim kemarau mereka kesulitan air bersih. Dan ini terjadi juga di beberapa desa yang lain. Tapi ini tidak terjadi di desa, di dusun. Oke, jadi berarti ada hal yang menarik. Nanti sampai di desa segunung masyarakatnya bisa bergerak, bahkan seragamnya hitam-hitam ini nanti bisa diceritakan. Tapi saya yakin langkah panjenengan tadi bagaimana masyarakat berbondong-bondong untuk bisa tanam pohon. Saya ingin minta apresiasinya dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentunya. Pak Yazid, ternyata ada masyarakat segunung yang melakukan konservasi, melakukan terus tanam pohonnya, menyelamatkan mata airnya. Kalau ini disimak, diketahui, koyoke Mas Yazid harus bareng-bareng karo aku nanggone segunung iki karo ya. Nah, monggo Pak Yazid yang di Jakarta kemudian tahu, segunung ini araknya nonton bareng seragamnya hitam-hitam itu. Nanti itu ternyata penanaman pohon. Monggo Pak Yazid. Ya. Baik, terima kasih Cak Parto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Wakil Bupati, para narasumber, ada Dr. Jarizal, ada Prof. Musta'in, Prof. Badri, dan Pak Parto Wijoyo. Sangat menarik diskusi pada sore hari ini terkait dengan merawat bumi saat pandemi di bulan suci. Aduh, temanya sangat menarik. Nah, Cak Parto, kalau kita bicara tentang bumi, ya kebetulan Allah Subhanahu Wa Taala itu sudah menganugerahkan bumi di Indonesia itu lain dengan di negara yang lain. Karena bumi di Indonesia itu penuh dengan sumber daya alam yang sangat melimpah. Mulai dari iklimnya tidak ada yang ekstrim, kemudian sumber daya alamnya melimpah, ada hutan kita punya hutan tropis, kemudian keanekaragaman hayatinya kita merupakan kekayaan nomor 3 sedunia. Kalau dicampur dengan laut, kita itu nomor 2 sedunia, Pak. Besar sekali. Kemudian kita punya mineral, batu bara, minyak dan gas bumi, dan lain sebagainya. Ya, itu sangat luar biasa. Nah, kekayaan alam, sumber daya alam yang ada di Indonesia itu untuk apa? Untuk sebesar-besar kemampuan rakyat. Nah, itu yang harus kita jaga. Jadi bumi di Indonesia yang di dalamnya atau di atasnya itu mempunyai sumber daya alam yang sangat luar biasa, itu harus kita jaga. Salah satunya cara menjaganya itu yang sekarang ada di salah satu kerjaan saya, yaitu menegakkan hukum. Karena apa? Karena dari mulai Sabang sampai Merauke, berdasarkan pengalaman saya, itu tidak lepas dari kegiatan-kegiatan ilegal yang itu bisa merusak bumi kita, merusak sumber daya alam kita, sehingga dikhawatirkan nanti mengurangi ketersediaan sumber daya buat anak cucu kita. Nah, itu yang akan bahaya. Nah, sehingga tugas kami diberikan tugas oleh negara, salah satunya adalah untuk menegakkan hukum di bidang sumber daya alam.
di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Jadi kejahatan terkait dengan sumber daya alam yang bisa merusak bumi, yang selama ini saya tangani ada beberapa, Pak. Yang pertama kejahatan tentang tumbuhan dan satwa liar. Itu ada gajah dibunuh, gadingnya dijual. Ya, kemudian terenggiling dibunuh di alam, kemudian diekspor ke luar negeri untuk bikin sabu, untuk bikin alat kesehatan dan lain sebagainya. Itu menduduki ranking pertama. Kejahatan tumbuhan dan satwa liar. Yang kedua adalah illegal logging. Nah, ini bertentangan atau sangat bertentangan dengan tadi semangat dari teman-teman kampung adat Segunung yang yang dianukan oleh Pak Wakil Bupati. Kalau beliau ini menanam, kalau yang saya hadapin itu adalah ada yang menebang dengan maksud untuk tujuan dijual, keuntungan gitu. Yang ditebang itu bukan pohon 2 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Dan tebang itu pohon ratusan tahun gitu. Yang kalau kita 5 orang itu baru ketemu gitu. Jadi gede banget. Banyak di Papua, banyak di Kalimantan, di Sulawesi, di Sumatera gitu. Kemudian yang 3, perambahan hutan. Jadi secara ilegal dia menguasai kawasan hutan untuk apa? Dibikin untuk pertambangan ilegal, dibikin untuk perkebunan ilegal. Bahkan ada saya punya kasus, Pak, itu menguasai 2 kali luas Jakarta. Sudah 10 lebih dari 20 tahun. Nah, itu negara tidak dapat apa-apa. Pajak nggak dapat. Ya. Kemudian dia hanya mendapatkan keuntungan buat dirinya sendiri. Ini harus diselamatkan karena ini membahayakan bumi kita untuk anak cucu kita. Kemudian terkait dengan kebakaran hutan dan lahan, itu juga kejahatan yang kami tegakkan untuk merawat bumi. Kemudian pencemaran dan kerusakan. Itu Pak Parto yang selama ini sehari-hari kami hadapi. Nah, terkait ada spesifik yang sebenarnya bisa dilakukan oleh teman-teman saya selaku warga negara ya di tingkat grassroots dalam rangka merawat bumi. Dalam konteks apa? Dalam konteks untuk menekan perubahan iklim. Ada hal kecil yang sederhana yang ini akan membuat efek yang besar terhadap bumi kita. Salah satunya adalah menanam pohon. Tadi Pak Sumerambah kemudian diikuti oleh teman-teman kampung adat Segunung. Ini merupakan pekerjaan mulia tetapi perbuatan pekerjaan kecil ya di tingkat lokal, di tingkat tapak, tapi efeknya sangat besar. Karena apa? Karena dia merupakan kegiatan mitigasi perubahan iklim. Bahkan Presiden Jokowi sudah sampaikan di forum PBB, beliau menyampaikan bahwa Indonesia akan menurunkan emisi gas rumah kaca 26%, business as usual atau 41% dengan bantuan teknologi. Salah satu caranya apa? Itu nanam pohon, Pak. Dan jadi saya apresiasi betul. Kemudian yang kedua yang mudah dilakukan oleh masyarakat itu apa? Mengelola sampah dengan 3R. Reduce, reuse, recycle, mengguna kembali sampah. Jangan sampai sampah itu timbul kira-kira gitu. Jadi kalau kita belanja pakai tempat belanja yang ngambek dari rumah, jadi kita mengurangi sampah plastik, kemudian kita melakukan composting di rumah gitu. Itu mengurangi besar sekali efeknya atau memberikan dampak yang sangat besar terhadap bumi kita, jaga bumi kita. Karena apa? Karena itu mengurangi emisi gas rumah kaca yang ditimbulkan oleh gas rumah kaca. Kira-kira gitu, Pak. Dan luar biasa teman-teman kampung Segunung. Tepuk tangan untuk kampung adat Segunung. Tepuk tangan ya, tepuk tangan. Kampung adat Segunung nonton bareng di acara ini luar biasa dan saya berjanji nanti kita akan bersama-sama dengan Pak Yazid dari Kementerian Lingkungan Hidup. Kita akan juga jalan-jalan ke sana ya. Kita akan tengok itu Pak Yazid. Ya? Kita akan tengok. Boleh, Prof. Nah, Mas Didin. Siap.
ini banyak hal yang tentu akan bisa kita diskusikan. Halo Mas Didin. Iya, Prof. Okay. Oke, jadi ya Mas Didin. Iya, Prof. Yeah. Oke, dari apa yang disampaikan oleh Wakil Datuk Bandar tadi, dan apa yang dilakukan oleh Kampung Adat Segunung, Kampung Adat Segunung, saya yakin. Halo, saya sambung dulu Mas Didin. Iya, monggo, Prof. Silakan. Iya, maksud saya, apakah kita langsung masuki dulu commercial break? Baik, kita break dulu 5 menit saja. 5 menit kita commercial break. Habis ini langsung kita terbang ke Kuala Terengganu, Malaysia. Kita jemput Prof. Zarizal. Lihat nih Jeng, Cheers punya kemasan baru 230 ml. Wah, imut ya? Iya dong Jeng, bentuknya yang kecil dan seksi, gampang banget dibawa kemanapun dan kapanpun. Wah iya, bisa muat nih di tas tangan, taruh di kotak makan si adek, dan gampang juga ya dibawa pas jogging. Bener, dan di musim virus kayak gini, kita juga harus rutin minum air putih Jeng. Cheers Alkaline ini punya kandungan pH yang tinggi sampai 8,5. Jadi daya tahan tubuh kita lebih terjaga dan melindungi kita dari virus sampai resiko kanker. Nah, buat konsumsi di rumah atau di kantor, ada kemasan galon juga Jeng, yang 20 liter. Untuk pemesanan area Surabaya, hubungi kami di telepon 0807 124 3377 atau WhatsApp ke 0877 77 24 3377. Bagi Anda yang ingin bergabung menjadi partner Cheers, bisa hubungi 031 84 95 888. Anda di rumah aja ya, biar kami yang ngantar. Cheers Alkaline Powered 230 ml, seksi, healthy, easy. Lagi ngumpul bareng keluarga, bingung nentuin makan bareng yang enak tapi tetap hemat. Apalagi waktunya pas banget dengan buka puasa. Jangan tergoda rayuan diskon atau bonus yang macem-macem. Cukup telepon di 031 80 70 555, 031 80 70 555. Pesan tempat sekalian pesan menu hemat keluarga. Cuma asap-asap steak and soup yang bisa begini. Cukup dengan 145.000 sudah dapat paket hemat keluarga yang isinya nasi putih 1 bakul, cah kangkung toge, gurami bakar atau goreng, ayam goreng, tempe tahu goreng, buah segar, plus minuman es teh. Cukup 145.000 aja. Ingat ya, paket hemat keluarga cuma 145.000 saja, isinya komplit. Pesan tempat sekarang di 031 80 70 555 atau datang langsung ke Asap-Asap Steak and Soup, Jalan Raya Taman Pinang Indah, Sidoarjo. Mikir daripada diperbudak, cuma bikin kacau otak. Hidup itu berharga, jangan sampai hancur karena coba-coba. Kalau sudah berketergantungan neraka dunia, isi kepalanya hanya itu saja. Pasti mencuri bila uang sudah nggak ada. Kalau sudah begini sangat berbahaya. Udahlah, tobat. Lo pasti bisa bro. Mending hidup sehat, happy, bersih dari drugs. War on drugs, everybody say war on drugs, let's war. War on drugs, let's fight and war. Hidup ini indah, jangan dibikin susah. Sayangin dirimu, jauhi
Sahabat, penularan virus corona bisa dicegah lewat perilaku hidup bersih dan sehat. Cuci tangan pakai sabun di air yang mengalir. Kalau batuk dan bersin, terapkan etika batuk. Kemudian mengkonsumsi makanan yang bergizi dan sudah dimasak sempurna. Rajin olahraga, istirahat yang cukup. Kalau ada gejala demam, batuk, sesak nafas, pernah kontak dengan orang dari negara atau daerah terjangkit, atau dari kunjungan negara atau daerah terjangkit, segera ke pelayanan kesehatan terdekat. Bisa juga hubungi call center kesehatan 119 untuk sambungan cepat 24 jam siaga. Sekali lagi, call center 119 untuk sambungan cepat 24 jam siaga. Dan di 0811 3088 113 untuk sambungan layanan 24 jam kegawat daruratan medis. Sekali lagi di 0811 3088 113 untuk sambungan layanan 24 jam kegawat daruratan medis. Cegah penularan virus corona lewat hidup bersih dan sehat. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo didukung Suara Sidoarjo. Rokok opo iki lho, kok putihan? Ya rokok kok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal ki. Masa rokok ilegal iki? Yo ki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandrol kuwi lho. Rokoke kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar ndek Bea Cukai. Lokasi pembuatane ndek kene ya gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal iki gak enek gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh ya mesti to Lemul. Rokok ilegal iki merugikan negara. Mergo ora bayar cukai sing digembangun negara. Walah cucu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso le iki. Makane to le, tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 1.500 225 1.500 225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi Bea Cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. Ya, kita kembali di program Erlangga Forum Merawat Bumi Saat Pandemi di Bulan Suci dalam rangka memperingati Hari Bumi di Jumat 23 April 2021. Saya kembali ke Cak Parto. Monggo, Cak Parto. Terima kasih sekali Mas Didin dan sahabat Erlangga Forum. Dari studio Erlangga Forum dan Suara Sidoarjo kita berpancar siar. Kalau bahasa Malaysia harus berpancar siar. Dan alhamdulillah Prof Mustain juga sudah sampai di Gedung Negara Gerahadi, tempat di mana Bu Gubernur ya akan bertemu bersama-sama. Kami ingin mendengar suara dari Kuala Terengganu tentang penyelamatan bumi kita, merawat bumi saat pandemi. Kalau Prof Zarijal sudah tidak pakai masker ya, berarti memang sudah sehat. Kalau di Surabaya kami sedia ada masker. Nah, bisa dilepas. Ya, gimana perkembangan pandeminya dan gerakan-gerakan lingkungan merawat bumi, karena beliau ini juga dari Bioresources and Food Industry dari University Sultan Zainal Abidin. Silahkan Prof Zarizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada yang berbahagia Prof Suparto Wijoyo. Apa kabar ya? Selamat sore semua bapak-bapak narasumber, yang berbahagia Wakil Bupati Jombang, Bapak Sumrambah, Bapak Yazid Nur Huda, Bapak Profesor Dr. Mustain, Bapak Profesor Badri Munir hadir juga ya, dan juga Bapak Profesor Dr. Suparto sekali lagi. Dan juga terima kasih banyak-banyak pada Bapak Dr. Yatno Ladiki telah memperkenalkan saya kepada UNER ya, Forum UNER, untuk bersama-sama berbincang berkenaan tentang bagaimana kaedah merawat bumi sempena dengan Hari Bumi. So sedikit tentang saya, alhamdulillah dapat bertemu dengan sahabat-sahabat di Indonesia ni. Saya ada sikit-sikit tadi faham dialek-dialek Jawa. Pasti DNA Jawa ini, jangan-jangan DNA Jawa loh ya. Saya ada darah-darah Jawa juga, yang mbahnya daripada Jawa. So sukunya adalah Jawa. Alhamdulillah faham sikit-sikit. Okey, berkenaan tentang
kaedah perawatan bumi ya. Apa yang saya boleh rangkumkan di sini di Malaysia ya. Perawatan bumi ni kalau pandemik, kalau saya boleh ringkaskan, telah berlaku secara natural semula jadi, di mana semasa berlakunya pandemik COVID, di mana semua negara terkesan dan langkah berjaga-jaga seperti melaksanakan total lockdown MCO itu sendiri kepada semua rakyat-rakyat, telah membuktikan di mana pemeliharaan dan kelestarian alam sekitar yang sihat telah berlaku ya. Kalau kita tengok di sini di mana pengurangan aktiviti industri, aktiviti berkaitan tentang dengan pengangkutan, di mana pelancongan juga terhenti ya. Kalau kita lihat banyak laporan-laporan di media dan juga scientific report menunjukkan bahawa kesan kualiti alam sekitar berubah, di mana ianya berubah kepada yang lebih sihat ya, di mana pengurangan emisi gas-gas karbon dioksida, gas karbon monoksida dan juga yang keluar daripada kilang-kilang telah kurang ya. Okay, hari ini juga berlangsung yang kita tengok sama juga berlaku di negara-negara Eropah dan juga Indonesia jika betul ya Pak Suparto. Umpama MCO, Movement Control Order, memberikan nafas baru terhadap pemeliharaan alam sekitar. Tapi di sini yang uniknya aktiviti penduduk di Malaysia secara umumnya di mana sama juga yang telah disediakan oleh Bapak Sumrambah mereka juga rasa sedar bagaimana caranya untuk memulihkan alam sekitar dengan melaksanakan beberapa aktiviti pertanian di mana semasa MCO total lockdown ramai rakyat-rakyat Malaysia ini tidak ada apa-apa aktiviti yang perlu dilaksanakan di luar rumah selain daripada lingkungan rumah sahaja. Bermula dengan keadaan skala yang kecil di mana mereka mula menanam sayur-sayuran, pokok-pokok atau lebih dikenali dengan kitchen garden, di mana dalam tempoh masa yang panjang sayur-sayur perlu ditumbuhkan secara organik ya. So mereka mula berkarya di situ. Berkarya dengan menanam pokok-pokok sayuran, pelbagai pokok-pokok sayuran dan menghijaukan lingkungan rumah. Okay. Dan jika ini berlaku secara ramai, secara berskala besar, dapat dilihat di mana perubahan iklim itu juga akan berlaku, di mana suhu climate changing juga berubah, di mana ada juga report saya dapat dengar di TV televisyen, indeks pencemaran udara juga berkurangan, di mana dapat lihat kalau diikutkan kita boleh lihat beberapa gunung ataupun bukit-bukit pada jarak yang jauh tu lebih jelas. Okay. Di sini juga kaedah-kaedah lain juga seperti menghasilkan baja-baja organik ya daripada sisa-sisa makanan yang mereka keluarkan dari rumah-rumah mereka juga menjadikan bahan baja semula jadi organik terhadap pokok-pokok yang mereka tanam. Okay. Saya rasa mungkin juga perawatan ini penting ya. Kalau kita tengokkan di sini yang saya nampak sudut positifnya daripada segi pertanian kecil di rumah ya Pak Suparto. Iya, dan nanti kami kalau ke Kuala Terengganu ingin melihat bagaimana taman-taman kecil di alam sekitar dari Prof. Zarizal. Nah, Insya Allah. Alam sekitar itu, Mas Sumrambah, alam sekitar itu lingkungan. Jadi kalau hukum lingkungan itu di Malaysia itu hukum alam sekitar. Nah, itu. Hukum alam sekitar. Tapi kita beri waktu 1 menit, ada komentar dari Prof. Mustain yang sekarang ada posisi di Gerhadi. Silahkan Prof, melanjutkan tadi Prof. Ya, terima kasih Prof. Parto. Memperhatikan dari Pak Wakil Bupati Jombang, sahabat dari Terengganu luar biasa, dan teman dari Jakarta juga bagus sekali. Saya kira sepakat bahwa kita semua harus sadar bahwa lingkungan itu menjadi bagian dari kita. Eksistensi kita
keberadaan kita, perkembangan kita, kemaslahatan kita adalah bagian dari lingkungan. Karena itu tidak ada lagi alasan untuk tidak lagi meragakan lingkungan. Kalau kita abai pada lingkungan, sama dengan bunuh diri. Barangkali kita perlu belajar bagaimana local wisdom, local kondisi, local knowledge. Nah, itu dari masyarakat dulu itu. Bagaimana kami tahu di warga Rejang Lebong, Bengkulu, yang mereka jauh dari sapaan negara. Tapi bagaimana dia bisa mengatur ritme kehidupan, menjaga jarak rumah dengan sungai tidak boleh dipakai untuk mencuci macam-macam yang tidak mengganggu lingkungan. Itu merupakan sesuatu yang luar biasa, pembelajaran kita. Kita perlu basic to nature. Jadi sesuatu yang sifat nurture, kita harus kembali ke nature itu. Orang mengontrol diri untuk tidak menguasai lingkungan. Karena itu sangat penting kontrol dari teman-teman dari Pak Parto dengan CS Menteri Jakarta dan akademisi yang mengkaji bagaimana dampak-dampak dari eksploitasi yang berlebihan akan merusak keseimbangan kehidupan ini. Jadi kesimpulannya menurut saya suka atau nggak suka kita mulai sadar dan menyatakan diri, dan saya sepakat support 100% kepada Pak Alpub dari Jombang untuk kembali back to basic untuk mengembalikan, menata lagi, menghidupkan kembali, merevitalisasi lingkungan alam yang dulu begitu hijau royo-royo, begitu seger. Nah, setelah sekian tahun hancur. Nah, kita harus apresiasi, harus dukung dari kebijakan semangat Pak Wagub dan Jombang itu. Kami juga sedang penelitian di BTS untuk pengembangan masyarakat besar juga. Saya kira itu sesuatu yang harus kita jaga, Pak Parto. Jadi merupakan tugas tanggung jawab kita semua, dari akademisi, dari pengambil kebijakan, dari penindak kontrol hukum, untuk secara bersama-sama bagaimana mengontrol agar jangan sampai perusahaan itu hancur lebur, dan sekaligus preventif terhadap masyarakat agar jangan lagi mengulangi kesalahan yang sama. Terima kasih. Terima kasih sekali, dan tadi langsung back to basic, back to nature, dan langsung kearifan lokal, dan itu wilayahnya Pak Wakil Bupati ini. Jadi nanti pukul 4 kita akan mengikuti Buletin Jawa Timur, tapi kita dengarkan apa yang dilakukan di Jombang. Silakan Mas Muramba. Jadi saya lanjutkan. Jadi kenapa akhirnya kita sepakat ini harus dimulai. Meskipun kecil, ini harus dimulai. Dan ini bukan sekedar slogan, ini bukan sekedar jargon, tapi ini adalah action. Ini adalah gerakan budaya. Karena menanam tanpa gerakan budaya juga tidak akan pernah berhasil. Ini harus jadi gerakan budaya. Saya selalu sampaikan kepada teman-teman sekalian yang ada di Segunung. Kalian ini, kalau ini akan berlanjut terus dan kita lakukan secara kontinu dan istiqomah, maka ke depan ketika kita melihat mengkaji dari semakin serakahnya manusia, pragmatisme juga semakin luar biasa, di mana masyarakat sekarang ini sudah tidak lagi berpikir panjang, lingkungan mereka rusak di mana-mana, dan boleh kita katakan sekarang 60-70% sebenarnya lingkungan kita sudah lingkungan yang rusak. Kalau kalian istiqomah lakukan ini, maka ke depan tidak akan banyak daerah yang masih terjaga secara ekologi. Dan ini akan menjadi daerah yang begitu pasti akan didam-damkan oleh semua orang. Saya kasih contoh aja kemarin. Kita punya slogan. Anak-anak kampung adat Segunung itu punya slogan. Belajar hidup di Segunung. Iki sajane ngeplak banget ngono loh, Mas Kris. Mas Parto, ngeplak. Tahu enggak? Orang-orang Malaysia tahu enggak ngeplak? Ngeplak itu nampar. Jadi nampar banget gitu kan. Soalnya di kota sudah tidak lagi ada budaya apa ya istilahnya itu, budaya sapa, budaya jagong. Jagong itu ngobrol bareng, bertegur sapa, gotong royong, saling membantu, menjaga lingkungan. Itu sudah nggak ada.
Sudah nggak ada. Yang ada hanya ada di daerah-daerah pedesaan, salah satunya di Segunung. Nah, manusia hakikinya adalah tetap bertegur sapa, tetap hidup secara sosial, hidup harmoni dengan lingkungannya, harmoni dengan Tuhannya, gitu kan? Itu kan basic aslinya manusia. Kalau nyapa alam dari Segunung ya. Artinya wes gak bertegur sapa mbek wong liya sajane kan ya duduk menungso gitu kan. Bukan manusia. Nah, kota sudah mengalami fase ke sana. Jadi kalau ingin belajar hidup, belajarlah ke Segunung. Belajarlah jadi ke Segunung. Kalau mau belajar hidup, belajarlah ke Segunung. Dan kita sambil menunggu Buletin Jawa Timur, berita-berita se-Jawa Timur beberapa menit ke depan ini, sahabat Erlangga Forum bisa buka YouTube tentang Kampung Segunung ya. Bisa dilihat itu di YouTube tentang Kampung Segunung, dan itu akan tampilnya Pak Sumramba di situ ya. Baju-baju hitam yang nonton bareng ini Kampung Adat Segunung, ini juga sudah ada YouTube-nya. Itu bisa diakses. Dan kita akan ikuti terlebih dahulu jeda sejenak untuk menyimak Buletin Jawa Timur bersama Mas Didin. Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Salam jumpa sahabat, inilah Buletin Jatim edisi Jumat 23 April 2021. Saya Oza Ahmad. Informasi pertama datang dari Suara Sidoarjo bersama Mega Laksana. Pemprov Jawa Timur masih membolehkan perjalanan di wilayah aglomerasi saat larangan mudik. Dalam rapat koordinasi pengamanan Idul Fitri 1442 Hijriah di Mapolda Jatim, Rabu 21 April kemarin, Pemprov Jawa Timur menegaskan larangan kegiatan mudik berlaku efektif di semua wilayah Jawa Timur. Sementara terkait mobilitas di daerah aglomerasi diperbolehkan. Ini dikatakan Emil Elistianto Dardak, Wakil Gubernur Jawa Timur. Menurut Emil, yang dilarang adalah kegiatan mudik, sedangkan perjalanan dalam satu wilayah aglomerasi diperbolehkan. Terminologi yang digunakan perjalanan dalam wilayah aglomerasi itu diperkenankan. Nah, definisi mudik ini kan yang sering kita tahu tuh orang merantau jauh dari kampung halaman menggunakan momen-momen hari besar untuk pulang ke kampung halaman, menginap beberapa hari. Dan kalau sekarang makanya definisinya jangan ngomong mudik boleh atau nggak boleh, mudik lokal atau non-lokal. Untuk wilayah Jawa Timur yang masuk satu wilayah aglomerasi adalah Gerbang Kertosusila, Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, dan Lamongan. Saya Mega Laksana, Suara Sidoarjo. Berikutnya ada Bobi Wijayanto dari Suara Lumajang. Sekda Lumajang keluarkan surat edaran aturan ASN Lumajang dilarang mudik. Aparatur sipil negara ASN pemerintah Kabupaten Lumajang dilarang melakukan kegiatan bepergian keluar daerah atau mudik. Hal itu tertuang dalam surat edaran Sekretaris Daerah tanggal 21 April 2021. Surat edaran tersebut dibuat dalam rangka mencegah dan memutus rantai penyebaran COVID-19 yang berpotensi meningkat dikarenakan perjalanan orang dalam masa pandemi COVID-19. Sesuai dengan SE Menteri Pan-RB nomor 8 tahun 2021, maka perlu dilakukan pembatasan bepergian keluar daerah maupun cuti bagi pegawai aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Lumajang. ASN Pemkab Lumajang wajib melakukan presensi online pada tanggal 12 hingga 16 Mei 2021 dengan menekan tombol presensi pada aplikasi Siperlu. Presensi dilakukan 2 kali pada pukul 7 hingga 9 dan pukul 16 hingga 18 waktu Indonesia Barat di wilayah Kabupaten Lumajang. Bobi Wijayanto, Suara Lumajang FM, mengabarkan. Kita beralih ke Gresik bersama Kevin Chandra.
Wakil Bupati Gresik bersama Satgas Pangan pantau stok sembako jelang Lebaran. Aminatun Habibah, Wakil Bupati Gresik bersama tim Satgas Pangan Pemkab Gresik memantau stok sembako jelang Lebaran. Satgas Pangan melakukan operasi pasar ke sejumlah tempat untuk memeriksa stok baik di pasar tradisional maupun modern. Operasi pasar juga diikuti jajaran Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, Satpol PP, Polres Gresik, dan Kodim 017. Satgas Pangan mengecek ketersediaan stok sembako di beberapa pasar modern, terutama beras, gula, hingga komoditi basah. Wakil Bupati Gresik bersama jajarannya juga melakukan sidak ke toko modern dan pasar tradisional di Gresik. Aminatun Habibah, Wakil Bupati Gresik mengatakan untuk kemasan makanan dalam kondisi aman dan tidak ada yang kadaluarsa. Dari pantauannya, berdasarkan pantauan Menteri Perdagangan di Jawa Timur, stok sembako masih aman dan beberapa komoditi mengalami penurunan seperti bawang merah, bawang putih, dan cabai. Kepala Diskoperindak Gresik Agus Budiono mengatakan hasil operasi pasar sangat memuaskan. Stok sembako hingga harga sangat stabil. Namun, pihaknya juga menghimbau masyarakat untuk lebih teliti dengan kebutuhan selama Lebaran. Saya, Kevin Chandra, Suara Gresik melaporkan untuk Buletin Jawa Timur. Selanjutnya ada Mega Kristi dari RGR FM Tulungagung. Kodim lakukan pengiriman bansos ke NTT. Komandan Kodim 0807 Tulungagung didampingi Kapolres memberangkatkan pengiriman bantuan sosial bencana alam NTT dari masyarakat Kabupaten Tulungagung ke Kodam 5 Brawijaya. Sebelum diberangkatkan, terlebih dulu diawali dengan melakukan apel di halaman Kodim 0807 Tulungagung. Dalam sambutannya, Dandim 0807 Tulungagung Letkol Infantri Mulyo Junaidi SE MTR Han mengucapkan terima kasih atas bantuan serta kepedulian dari masyarakat dan para donatur untuk saudara yang tertimpa bencana alam di NTT. Menurut Dandim, kepedulian bukan hanya sekedar memberikan bantuan uang, namun juga dapat diwujudkan dengan bantuan moral untuk para keluarga korban. Beliau juga berharap dengan dilakukannya kegiatan sosial ini akan dapat membantu meringankan masyarakat yang menjadi korban bencana alam NTT. Dalam kesempatan tersebut, Kapolres juga mengajak kepada seluruh elemen masyarakat untuk bersama mewujudkan kondusivitas Kabupaten Tulungagung saat bulan suci Ramadan, sehat dari COVID-19 dan melakukan upaya-upaya dalam mengantisipasi mudik. Saya Mega Kristi, 90,1 RGR FM Tulungagung. Selanjutnya ada Rere dari Suara Madiun. Bantu warga terdampak pandemi, BST tahap 3 dan 4 di Kota Madiun mulai dicairkan. Bantuan sosial tunai atau BST tahap 3 dan 4 bagi warga terdampak COVID-19 di Kota Madiun mulai dicairkan. Proses pencairan dana sebesar Rp600.000 itu dilakukan di masing-masing kelurahan sesuai jadwal, yakni pada 20 dan 21 April 2021. Salah satunya seperti tampak di Kelurahan Kartoarjo Selasa 20 April lalu. Proses pencairan dana BST dimulai pukul 8 pagi, namun warga sudah datang sebelum loket dibuka. Meski demikian, proses pembagian dana tersebut dapat berjalan dengan lancar. Siti Aisyah, salah satu penerima BST, menuturkan adanya dana bantuan tersebut memberikan keringanan bagi dirinya. Sebab sejak adanya pandemi COVID-19, warga Jalan Sendang itu mengaku kesulitan mencari pemasukan. Siti mengungkapkan dana BST yang dia terima akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dirinya bersama keluarga. Saya Rere, Suara Madiun, melaporkan. Berikutnya kita bergeser ke Suara Pasuruan bersama Yuli Sulistiorini. Pemkab Pasuruan berikan bantuan sembako dan tali asi kepada warga yang terdampak puting beliung. Pemerintah Kabupaten Pasuruan ikut peduli pada warga Kecamatan Puspo, Kabupaten Pasuruan yang rumahnya rusak akibat angin kencang beberapa waktu lalu. Rabu kemarin, Mujib Imron, Wakil Bupati Pasuruan, memberikan bantuan sembako dan tali asi pada 3 warga di Desa Palangsari, Kecamatan Puspo. Ridwan Haris, Kepala BPBD Kabupaten Pasuruan, menjelaskan angin kencang yang merusak 3 rumah warga terjadi seminggu lalu. Pasca kejadian, BPBD Kabupaten Pasuruan langsung memberikan bantuan kedaruratan seperti terpal serta beberapa makanan siap saji. Ridwan Haris menambahkan potensi angin kencang masih kemungkinan bisa terjadi mengingat saat ini tergolong memasuki musim transisi dari musim hujan ke musim kemarau. Sementara itu, Mujib Imron, Wakil Bupati Pasuruan, berpesan pada warga terdampak untuk tetap sabar dan berdoa agar dijauhkan dari segala bencana. Yuli Sulistiorini, Suara Pasuruan. Selanjutnya ada Kolik Maulidi
dari Realita FM Pamekasan. Antisipasi minimnya stok darah di bulan Ramadan, UTD PMI Pamekasan gelar program Safari Rahmat. Unit Transfusi Darah Palang Merah Indonesia atau UTD PMI Cabang Pamekasan gelar program donor darah Safari Rahmat guna antisipasi minimnya stok darah di UTD dari adanya efek pandemi COVID-19 yang saat ini belum kunjung selesai serta telah memasuki bulan suci Ramadan. Ahmad Syafirullah, Kepala UTD PMI Pamekasan menjelaskan kepada reporter Realita FM, donor darah Safari Rahmat adalah kepanjangan dari Safar adalah keliling dan Rahmat adalah darah penyelamat. Program tersebut baru terrealisasi Kamis malam 15 April 2021 dan akan dilaksanakan hingga akhir bulan Ramadan. Dr. Syafir, sapaan akrabnya, menjelaskan, donor darah Safari Rahmat ini beroperasi pada malam hari, tepatnya setelah sholat tarawih. Terdapat 3 titik donor darah yang beroperasi, 1 titik tidak pindah standby di depan Mandiri Utama Finance, timurnya kantor Bapeda, dan 2 titik lagi mobile, yakni keliling pada masjid-masjid yang sebelumnya telah bekerja sama dengan UTD PMI Pamekasan. Jadi donor darah Safari Rahmat begini, kita melakukan jemput bola. Jadi pas sholat tarawih, setelah ada sholat tarawih, tim kami itu datang ke setiap malam ke 2 masjid dan 1 titik tidak pindah, kemudian 2 titik mobile. Yang 1 titik tidak pindah itu di sebelah timur gedung Bapeda. Ya, kita memanfaatkan lahan parkir Mandiri Utama Finance di situ. Dr. Syafir berharap mudah-mudahan seluruh masyarakat dapat mengikuti donor darah Safari Rahmat ini secara antusias dan tak lupa agar tetap mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Semoga orang terpapar di Pamekasan tidak kembali bertambah sehingga dapat segera terbebas dari penyebaran COVID-19. Holik Maulidi, Realita FM Pamekasan mengabarkan untuk Buletin Jawa Timur. Selanjutnya ada Afik Rahardian dari Mahardika FM Kota Blitar. 5 atlet SC mengikuti e-sport nasional. Pemerintah Kota Blitar siapkan reward jika berhasil menang. E-sport Indonesia SC Kota Blitar berhasil mengantarkan 5 atlet cabur Mobile Legends mengikuti e-sport nasional memperebutkan piala dari Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora Republik Indonesia 2021. Suwanda Ibnu Abraham, Ketua SC Kota Blitar saat dikonfirmasi Rabu 21 April 2021 menjelaskan, atlet e-sport Kota Blitar tidak kalah saing dibandingkan atlet kota lain. Sesuai data dari Kemenpora Republik Indonesia, sebanyak 14.098 tim yang terdiri lebih dari 70.000 atlet mengikuti ajang ini, termasuk tim Kota Blitar yang mengikuti babak penyisihan hingga 8 Mei nanti. Untuk mereka bisa ke jenjang lebih lagi, soalnya itu orang-orang gamer-gamer yang berprestasi ini banyak yang bahasa kasarnya dicolong lah sama Surabaya, sama kota-kota yang lebih gede, kayak yang mereka tahu, oh arek iki jago. Sementara itu Cucu Sunario, Wakil Wali Kota Blitar, sangat mendukung dan mengapresiasi atlet e-sport ini. Menurutnya e-sport menjadi salah satu ajang bergengsi saat ini bagi kaum milenial. Pihaknya juga akan memberikan reward jika tim Kota Blitar berhasil menuju ke babak final. Cucu menjelaskan, pihaknya juga akan menjalin koordinasi dengan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Blitar untuk mewadahi atlet e-sport Kota Blitar. Salah satu bentuk dukungannya dengan rencana kerja pemerintah kota yang akan mewujudkan adanya jaringan internet di tiap-tiap RW sehingga diharapkan dapat membantu atlet e-sport dalam berlatih. Nanti mereka ini juara, ya pasti kita akan memberikan reward. Afik Rahardian, Mahardika FM. Selanjutnya ada Nida Alivia, Persada FM Kabupaten Blitar. Patuhi protokol kesehatan. Pekerja migran Indonesia asal Kabupaten Blitar wajib isolasi mandiri. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar Haris Susianto mengatakan terkait kepulangan pekerja migran Indonesia PMI menjadi perhatian dari Kementerian Kesehatan. Hal ini menjadi salah satu pantauan terhadap pemudik dari luar negeri yang harus menyesuaikan protokol kesehatan, sehingga pemulangan atau data kepulangan PMI betul-betul menjadi perhatian baik provinsi, kabupaten, bahkan hingga tingkat desa. Haris menjelaskan sesuai informasi yang didapat dari Dinas Kesehatan, ada 45 PMI yang pulang pada tanggal 9 dan 12 April 2021. Sesuai mekanisme, Disnaker meneruskan informasi ke kecamatan, sedangkan Dinas Kesehatan melakukan pemantauan melalui puskesmas. Menurutnya sesuai surat edaran setelah dilakukan swab di terminal kedatangan, PMI juga dipantau dan wajib menjalani isolasi mandiri selama 5 hari. Untuk dilakukan protokoler atau protokol kesehatan, sehingga pemulangan atau data kepulangan pekerja migran ini betul-betul menjadi perhatian baik dari provinsi, kabupaten, bahkan di tingkat. Haris menambahkan 45 PMI yang pulang ke Kabupaten Blitar berasal dari Hong Kong, Malaysia, dan Singapura. Pihaknya akan terus memantau kepulangan PMI dari luar negeri agar menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Ninda Alivia, Radio Persada FM Blitar. Beralih ke Ngawi, ada Henti Ludiana dari Suara Ngawi.
Bupati Ngawi launching pasar online Cangakan Mart di Desa Cangakan, Kecamatan Kesraman. Launching pasar online Cangaan Mart di Desa Cangaan, Kecamatan Kasraman, Kabupaten Ngawi yang digelar Senin 19 April dihadiri Oni Anwar Harsono, Bupati Ngawi, beserta Dwi Rianto Jatmiko, Wakil Bupati Ngawi, juga sejumlah pimpinan OPD. Kegiatan tersebut diawali sholat Isya dan Tarawih bersama masyarakat setempat yang dilanjutkan pemberian bantuan uang tunai, peralatan sholat, dan Al-Quran kepada pengurus Masjid Baitur Rahman Cangaan. Sementara itu, Oni Anwar Harsono, Bupati Ngawi, menghimbau masyarakat untuk disiplin menerapkan protokol kesehatan dan karena masih pandemi, protokol kesehatan harus tetap dilakukan, baik di saat kegiatan di rumah maupun ketika ibadah. Oni juga mensosialisasikan larangan mudik sesuai dengan peraturan yang ditetapkan pemerintah, hal itu untuk menekan angka pertumbuhan COVID-19. Larangan bagi petani untuk tidak memasang jebakan tikus beraliran listrik juga menjadi salah satu sosialisasi Oni. Hal tersebut didasari banyaknya kasus korban jiwa akibat jebakan tikus beraliran listrik. Selain itu juga sangat berbahaya bagi diri sendiri dan orang lain. Henti Ludiana, Suara Ngawi. Informasi terakhir ada Rizka dari Suara Sampang. Berbekal kebersamaan warga sekolah, UPTD SMPN 1 Omben Sampang siap menyongsong sekolah adiwiyata. UPTD SMPN 1 Omben Sampang siap menyongsong sekolah adiwiyata tingkat kabupaten dan provinsi. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Dr. Andes Herman Junaidi MM selaku Kepala UPTD SMPN 1 Omben saat memberikan pengantar kegiatan pembinaan pada Kamis 22 April 2021. Mereka siap menyongsong sekolah adiwiyata baik tingkat kabupaten maupun provinsi. Dijelaskan para guru yang dikomandani oleh Winda selaku koordinator adiwiyata sekolah mempunyai semangat tinggi untuk mewujudkannya. Selain itu, sarana dan prasarana sudah sangat mendukung sehingga siap melakukan pembenahan dan penyempurnaan. Sementara itu, Kasih Konservasi dan Rehabilitasi Lingkungan DLH Trisno Nurcahyo SSI mengungkapkan kegiatan pembinaan dilakukan mulai kemarin dan diakhiri pada hari ini. Untuk hari ini pembinaan dilakukan terhadap UPTD SMPN 1 Omben dan UPTD SMPN 1 Karangpenang. Dalam melakukan pembinaan, pihaknya melibatkan pejabat DLH, guru pelaku sekolah adiwiyata, dan pemerhati lingkungan. Dari Sampang, Rizka mengabarkan. Sahabat, demikian Buletin Jawa Timur untuk edisi hari ini. Saya Uza Ahmad, sampai jumpa. Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di Lembaga Penyiaran Publik Lokal Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradia, Suara Tuban, Malawapati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Praja Angkasa Trenggalek, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur. Ya, Buletin Jawa Timur disiarkan serentak setiap hari jam 8 pagi dan jam 4 sore di jaringan Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur. Dan kita kembali di program Erlangga Forum Merawat Bumi saat pandemi di bulan suci. Ini dalam rangka memperingati Hari Bumi, Jumat 23 April 2021. Kita nanti berkumpul dengan sahabat kita masih di program ini Erlangga Forum sampai nanti jam 5 sore. Saya bergabung lagi dengan Cak Parto. Monggo. Ya, terima kasih sekali Mas Didin dari Radio Suara Sidoarjo yang telah menjadi host dari acara hari ini. Dan kita lanjutkan kepada Wakil Bupati Jombang. Kok tambah Mas Merambai, kok ya tambah sumringah ini, tambah sore, wajahnya tambah bercahaya. Ya. Dari Kuala Trengganu kok tambah bersinar. Iya, bersinar gitu ya. Kenapa? Tadi ada masyarakat adat, coba kampung adat segunung ini, arek-arek iki, nak duduke peting kerangan ya. Wis pokoke nyenengno, iki menyenangkan Prof Zarizal. Jadi karena beliau santai, dekat dengan alam dan itu terus didorong, kira-kira generasi yang tercipta pasti lebih ramah lingkungan. Ada
perawatan pada buminya gitu ya Pak Sumramba, silahkan. Jadi saya lanjutkan Mas Parto. Jadi proses segunung ini bukan proses yang mudah, bukan proses yang kemudian lempeng lurus yang ndak ada kendala, ndak ada halangan, ndak ada tantangan, bukan seperti itu. Begitu luar biasanya teman-teman, semangatnya teman-teman segunung. Mereka orang-orang yang luar biasa. Mereka penuh semangat, mereka meskipun biar menginspirasi daerah-daerah di Kuala Terengganu, menginspirasi di kami semua. Apa tantangan yang selama ini paling mengesankan dan kemudian bisa diatasi gitu? Ya, ketika mereka melakukan hal seperti ini di tengah-tengah pragmatisme masyarakat, mereka menjadi pasti aneh. Mereka bahkan ketika pakai item-item, pakai udeng aja, mereka sudah dianggap, oh ini mesti kejawen, ini mesti keluar dari norma yang ada, apalagi di Jombang yang kampung santri. Padahal item-item udeng itu adalah sebuah simbol kembali ke nilai budaya masyarakat kita, budaya adiluhung bangsa kita, nenek moyang kita. Item-item adalah pekerja keras, item-item itu adalah kebersamaan, item-item adalah kesetaraan, item-item itu adalah egaliter. Yang semacam ini yang harus kemudian teman-teman tetap bahasanya ini harus kita lakukan, semangat ini harus kita lakukan. Mereka ke pasar pakai item-item loh. Mereka ke gedung Pemda pakai item-item loh, pakai iket loh. Awalnya mereka itu begitu ketemu orang di pasar, Mas Kris, itu ditanyain habis jaranan di mana gitu. Karena identik item-item itu pasti jaranan. Ini tukune iku nyecil apa kes-kesan arek-arek iki ngono. Nyecil apa ngono ya. Tadi kan udah tak sampaikan bahwa mereka urunan 200 ribuan untuk membeli pakaian itu. Karena mereka tidak punya lebih dari itu. Tapi kenapa harus ada item-item? Ini harus ada sesuatu yang unik. Kalau tidak ada yang unik, maka tidak akan mata seluruh masyarakat akan tertumpu kepada segunung. Nah, keunikan inilah yang sebenarnya adalah menimbulkan titik fokus perhatian orang ke sana. Udahlah, nggak apa-apa dianggap orang gila, nggak apa-apa dianggap aneh, asalkan orang melihat ke sana, ada apa di sana. Kalau orang sudah ke sana, melihat ke sana, insya Allah mereka akan kemudian terinfluence, tertular pikirannya, kemudian mereka akan mendalami, kemudian mereka akan mencontoh apa yang dilakukan oleh teman-teman segunung. Dan alhamdulillah, pelan daerah lain sekitarnya juga memulai hal yang sama. Ini adalah gerakan budaya, bukan sekedar gerakan politik, bukan sekedar kebijakan atau jargon dari pemerintah. Tapi ini adalah gerakan budaya yang harus kita lakukan. Teman-teman saya sampaikan di Segunung, Mas Parto meskipun banyak uang, tidak akan mungkin bisa beli tanah di Segunung hari ini. Karena mereka sudah bersepakat, mereka tidak akan menjual sejengkal tanahnya kepada orang lain. Dan saya sudah ke Segunung loh. Aku nandur pohon bareng kapan nih kok? Arek-arek gak eling paling. Arek-arek gak eling. Mas Kris. Gitu kan? Artinya kalau ini dilakukan terus, saya alhamdulillah Prof. Rizal, saya sampaikan, Segunung bukan desa wisata yang kemudian hanya sekedar membuat tempat wisata, tidak. Ini kampung budaya. Alhamdulillah sekarang ini kalau Sabtu malam Minggu orang Surabaya kemudian menginap di masyarakat, paginya mereka ikut merah sapi, gitu kan, susu sapi. Mereka ikut ke kandang kelinci, mereka ikut ke kandang kambing. Yang selama ini saya yakin banyak anak-anak Surabaya, banyak anak-anak Jakarta, banyak anak-anak Sidoarjo yang tidak pernah megang itu kambing. Mereka tahu merah susu kambing, ya. Merah susu kambing, apa meneh merah susu sapi, gitu kan? Iya, artinya ini sebagai sesuatu yang exciting ya,
bagi mereka ya, yang sesuatu yang baru bagi mereka. Apalagi kemudian dengan budaya masyarakatnya yang masih bertegur sapa, masih memanusiakan manusia, nguwongne manusia yang lain. Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Saya yakin ini akan menjadi tempat untuk belajar hidup. Kalau ini teman-teman segunung tetap konsisten, tetap istiqomah melakukan itu. Dan juga tentunya harus didukung oleh banyak pihak, banyak teman-teman ilmuwan intelektual. Karena apa? Karena ini tantangan kita ke depan. Dan kita tahu semua, dan kita sudah prediksi semua, Mas Kristomo, Mas Parto, bahwasanya problem lingkungan akan menjadi problem besar bangsa kita ke depan. Bukan hanya sekedar bangsa kita. Dengan wakil bupati yang semacam ini, wakil bupati yang mau peduli lingkungannya, peduli masyarakatnya, termasuk di Kampung Segunung menjadi bibit besar. Tadi diapresiasi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dan Pak Kristomo, ya gimana melihat fenomena semacam ini? Saya yakin Mas Kris ini karena selama ini kan bau rekso alas, wong alas sih kira wong alasan nih ceritane. Nah, tapi sekarang ini beliau adalah ketua Badan Pengawas Kebun Binatang Surabaya. Jadi wis lama hubungan dengan manusia, sekarang wis ngeramut primata. Gitu Pak Zarizal. Ini ahli primata kita ini ya. Ya, silakan Mas Kris. Alhamdulillah. Selamat sore. Ya Rizal. Pak Parto, Cucu, Mas Rambang, sahabat saya yang ngajakin nanem beringin. Alhamdulillah. Apa yang dilaporkan oleh Pak Wabub Jombang ini, mudah-mudahan nanti bisa kita dukung bersama-sama. Karena apa? Sekarang ini kan problem air akan semakin berat. Salah satu contoh di Gunung Penanggungan, yang mana pada musim kemarau ini ada dropping air dengan tangki-tangki air. Dan alhamdulillah di Wonosalam, khususnya di Seguno yang dimotori oleh Mas Rambah ini kegiatan yang perlu kita apresiasi dan kita dukung bersama, khususnya pendekatan budaya. Karena apapun budaya lokal ini adalah kekuatan masyarakat yang bisa membangun, memelihara lingkungannya. Satu hal lagi, Mas Rambah nanti, salah satu yang nanti perlu dilengkapi, contoh kalau tadi pohon-pohon sudah ditanam, dirawat untuk menjaga sumber-sumber air, ini nanti kita coba bangun juga bagaimana di situ kita konservasi satwa-satwa. Nah, kebetulan kami sekarang ini ikut mengawasi lembaga konservasi di Kebun Binatang Surabaya. Contoh yang kita sekarang ini sudah langka ya, kancil. Binatang kancil ini kan mungkin di cerita Upin Ipin itu diceritakan, padahal di kehidupan liarnya ini sudah semakin langka. Nah, ke depan kalau nanti kita ketemu contoh seperti kancil, kita kembang biakan di Kebun Binatang Surabaya. Setelah itu nanti kita lepas liarkan di Segunung. Di Segunung. Nah, itu. Ya, tapi masih ada yang kurang satu, Prof. Apa? Beringin Mataramnya belum sampai ke Segunung. Siap. Beringin Mataram. Ya, berarti kita akan tanam beringin Mataram di Segunung dengan Mas Yasid. Ya, dengan siap. Pak Yasid harus datang. Dan
Oke, jadi nyambung. Nanti beringin ini juga ada titipan Mas Rambah. Nanti kita lengkapi dengan sukun, bendo, dan kluweh. Maknanya sukun itu tentram rahayu, bendo itu bondo bandu, dan kluweh itu memaknai kang linuwe. Nah, kalau beringin ini merupakan kepanjangan berkah rahmat ilahi ing negari Indonesia. Itu pesan dari sesepuh kita dari Tuban. Mudah-mudahan nanti bisa kita kembangkan di kampung adat Segunung. Dan di Kuala Trengganu siap nanam beringin wali. Nah, ada beringin wali Pak Zarizal, kami punya pembibitan dari Pak Kristomono beringin wali, nanti itu beringin Mataram, dan Pak Yazid, halo, Pak Yazid, halo Pak Yazid, ini masih memantau ya, dan kita nanti bisa nanam bersama-sama, tim dari Kementerian Lingkungan Hidup, dari Universitas Airlangga, bila perlu dari Kuala Trengganu, mudah-mudahan ini sudah vaksin semuanya, kemudian bisa terbang ke Indonesia, ke UNER sini, kita bersama-sama ke Kampung Segunung. Bisa memantau? Jadi, iya, ini mohon maaf. Kita siap, kami siap Pak Kristomo. Siap Pak Yazid. Nah, ini juga satu hal Pak Yazid. Nah mungkin ini kan model seperti Kampung Segunung ini bisa menjadi model dengan adanya PP 23 2021 tentang perhutanan sosial itu. Nah mungkin kita kembangkan di sana sebagai contoh yang apa yang diharapkan oleh Pak Sumerambah tadi. Mungkin itu Pak Yazid. Dan bagi Kementerian Lingkungan, Pak Yazid langsung merespon karpe Pak Bupati yang tanam-tanam pohon, Pak Kristomo siap juga, bahkan kelincinya, bahkan apa tadi itu juga kancilnya itu. Nah ini bagaimana bisa direspon oleh Kementerian Lingkungan Hidup? Silahkan. Ya betul. Prof. Parto, Pak Kristomo, dan Pak Sumerambah, Pak Wakil Bupati, bahwa inisiatif lokal yang sangat bagus ini memang perlu kita dorong karena local wisdom yang sedang dilaksanakan oleh rekan-rekan di tingkat grassroots ini merupakan hal yang luar biasa yang akan berimplikasi terhadap penurunan emisi gas rumah kaca. Karena seperti saya disampaikan juga oleh Prof. Zarizal tadi, salah satu cara untuk melestarikan bumi, untuk mengurangi efek gas rumah kaca, ya itu dengan cara menanam pohon. Apalagi tadi kemudian diramu, disinergikan dengan peternakan dan juga wisata lokal gitu ya. Wisata lokal yang tidak yang unik, yang mungkin tidak ditemui di tempat lain, dan ini menurut saya sangat bagus, perlu diperhatikan dan perlu didorong gitu. Saya dari Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentunya sangat bangga dengan inisiatif lokal tersebut. Dan kalau memang Prof. Parto nanti ya Pak Kristomo ingin berkunjung ke sana, insya Allah kami juga akan berkontribusi untuk bisa menyumbangkan pohon-pohon yang teman-teman di mana teman-teman kami di BPDAS itu mempunyai program yang relatif sama dengan teman-teman yang ada di wilayahnya Pak Sumerambah. Begitu Cak Parto. Jadi 1, kami sangat bangga, 2, apresiasi, 3, saya juga ingin melihat langsung gitu, sehingga itu bisa jadi pembelajaran dan bisa menjadi contoh gitu ya, inisiatif lokal yang baik yang bisa kita kita replikasi di tempat yang lain. Karena juga
mungkin nanti bisa kita sinergikan dengan program Kampung Iklim namanya, Prof. Program Kampung Iklim itu juga salah satu dan kehutanan khususnya dalam hal mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di tingkat tapak, di tingkat lokal. Mungkin itu apa yang bisa saya sampaikan, Prof. Parto. Baik. Koyoke seweneng bisa niki. Silakan Pak Sumramba, gimana responnya atas apa yang disampaikan oleh Pak Yazid ini? Ya, Pak Sumramba. Halo, Pak Sumramba. Ya, halo. Sorry. Nah, iya, setelah Pak Yazid langsung janji siap berkontribusi, siap hadir, siap nanam pohon bareng. Apalagi kalau Pak Prof Zarizal juga ikut serta ke Segunung gitu, itu menjadi luar biasa gitu kan. Artinya apa yang kita lakukan di Segunung ini, kalau ada yang datang ke sana itu adalah bagian dari membangun semangat kami. Ini akan membangun semangat teman-teman Segunung. Sehingga ini akan menjadi kekuatan besar. Menjadi kekuatan besar. Jadi saya dengan teman-teman Segunung, sebenarnya teman-teman Segunung itu yang juga harus sesekali untuk bercerita, Prof. Mereka yang harus bercerita. Kalau saya ini kan cuma pendamping. Saya ini hanya pendamping mereka gitu kan. Artinya subjeknya Segunung adalah mereka. Iya, betul. Mereka yang luar biasa. Kalau saya sih karena saya hanya dampingin mereka, saya support mereka. Tapi kata akhir Segunung bisa sampai jadi seperti ini adalah orang-orang yang berpakaian hitam-hitam itu, gitu kan. Jadi sesekali mereka harus bercerita sedikit, apakah 2 menit, 3 menit harus bercerita tentang Segunungnya gitu. Oh ya, nanti kami beri kesempatan. Saya sapa dulu Pak Ladiki, Prof Ladiki yang di Kuala Terengganu, Malaysia. Pak Ladiki. Ya, Dokter. Nah, diundang oleh Pak Wakil Bupati, sekalian harus tampil nanti bersama-sama Prof Zarizal ini, pulang kampung lah. Ya, gimana? Durian Segunung itu Prof, enggak kalah sama musangking kok. Iya. Ini biar cerita ini. Nanti sekalian Pak Yazid, ini kampungnya ini juga kampung yang kaya tentang durian. Ya, gitu. Cocok itu. Iya. Kalau itu. Iya. Nah, nanti kita tunggu undangan Pak Bupati ya untuk Pak Bu Menteri. Bersama Pak Dirjennya ini. Nah, sekarang Pak Ladiki, gimana responnya ini, kegembiraan dari Pak Wakil Bupati ini? Ya, saya sangat mendukung ya usaha-usaha bottom up ini dari level lokal agar menjadi mercusuar nantinya, agar menerangkan atau menerangi daerah-daerah yang lain dengan kegiatan yang sangat signifikan. Jadi usaha bottom up dalam aspek lingkungan hidup memang penting karena menggerakkan Indonesia ini tidak lagi boleh menggantungkan pada pusat. Keterbatasan sumber, sistem, dan infrastruktur menyebabkan Jakarta memberikan ruang yang seluas-luasnya seperti yang diberikan dalam Undang-Undang Otonomi Daerah misalnya. Jadi usaha Segunung ini memang patut diapresiasi. Saya rasa di Malaysia hal ini akan menjadi satu contoh kasus yang menarik bagaimana seorang Datuk Bandar itu memiliki inisiatif yang sangat mulia menyelamatkan alam dengan cara yang sangat dekat dengan masyarakat, yang tak jauh dari local wisdom. Ya, memang border atau perbatasan itu dibuka, memang sudah nggak sabar. Saya sudah 2 tahun Pak ini nggak pulang kampung. Jadi kalau ditawari durian Wonosalam, durian Jombang ini memang jadi ngiler kata orang Jawa ya, kemecer kata orang-orang sekarang ini. Jadi tawaran ini akan sangat menarik. Saya rasa dengan Prof Zarizal nantinya akan menyambut baik, apalagi Prof Zarizal punya darah Jawa,
dia memang ingin tracing history nenek moyangnya. Kekuatan ini akan menjadi satu cerita yang menarik di Malaysia nantinya. Begitu pendapat saya, Prof. Jojo. Terima kasih sekali, dan nanti saya yakin Prof. Zarizal kalau mau pulang lagi sudah lama menelusuri leluhurnya, nah tentu sambil menikmati durian Wonosalam. Nah, itu durian Wonosalam, Kampung Segunung. Ya, melihat perkembangan ini dan masyarakat yang digulirkan oleh Datuk Bandar Kabupaten Jombang ini, berarti kan ini memang bottom up, partisipatoris, menyelamatkan bumi dari kampung ini. Bagaimana pandangan Prof. Zarizal? Dan ini ada produk-produk lokal, punya makanan-makanan lokal, tradisi lokal, makan cara desa, rempah-rempahnya, bahkan duriannya durian lokal yang tadi katanya lebih enak daripada musangking. Nah, silakan ini, sila ini. Terima kasih. So saya juga mendukunglah apa yang usaha yang telah dilaksanakan oleh Bapak Sumrambah, di mana boleh dikatakan sebagai message untuk dibawa pulang di sini, di mana kami di sini di Kuala Terengganu khususnya InsyaAllah akan mengikut apa yang telah disarankan dan usaha-usaha yang baik yang telah dilaksanakan oleh teman-teman di kampung adat kampung adat apa tadi? Segunung. Jadi kampung adat Segunung. Ya. Dengan kata tagline-nya belajar hidup di Segunung. Saya juga rasa kagum dengan apa yang usaha yang telah dilaksanakan oleh Bapak Sumrambah di mana menjadi contoh-contoh pada semua pemikir-pemikir dan ahli akademik di sini, dan di mana usaha-usaha ini untuk menjaga lingkungan alam sekitar dalam memelihara bumi, dalam merawatnya, sedangkan kita di dalam era pandemi ini, insyaAllah saya pun berfikir gitu juga ada bersama Pak Yano kan kesempatan dan kita kadar COVID semakin reda dan vaksin-vaksin telah diberikan, border telah dibuka, saya pun ingin ke sana, mampir ke sana. Alhamdulillah. Terima kasih. Jadi satu langkah yang sangat baik. Sepertinya Pak Direktur ini, Pak Dirjen ini juga lagi di kendaraan ini. Ini yakin di kendaraan, di perjalanan, tapi saya yakin berkenan untuk menyimak. Halo teman-teman Segunung, Assalamualaikum, Kampung Segunung. Halo. Assalamualaikum. Nah, ini. Waalaikumsalam ya. Nah, alhamdulillah. Masih ingat loh, saya dulu datang loh di acara kapan tanam pohon selamatan gitu ya. Gimana? Bisa diceritakan sekarang perkembangan Kampung Segunung, mumpung ini ada Pak Direktur Jenderal ya dari Kementerian Lingkungan Hidup, Pak Dirjen, dan teman-teman dari Malaysia. Ini ada nonton bareng di Malaysia. Gitu ya. Nah, silakan. Dengan Mas siapa juru bicaranya ini? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wajahnya enggak kelihatan ini. Nanti kayak ya, Pak, ini ajaib ini. Soalnya pakai laptop jadi enggak kelihatan. Ya, saya dengan Imam, Pak, dari Kampung Adat Segunung. Mas Imam. Ya. Terima kasih atas diperkenankannya di forum yang bermartabat ini, karena kami diperkenankan untuk bersama dengan Profesor dan Bapak Dirjen. Nah, kemudian terima kasih yang pertama kepada Bapak Suparto, kemarin sudah memberikan motivasi yang penanaman tahun 2019. Nah, bisa hadir di penanaman perawatan sumber mata air yang ada di Segunung. Alhamdulillah loh, Pak Sumrambah teko loh aku. Ya, karena dan pohon-pohon dari Pak Dirjen nanti itu. Iya Pak, kami tunggu Pak untuk kami tanam bersama nantinya. Ya, kami di sini salah satunya yang menjadi fokus kami adalah lingkungan Pak. Dari masyarakat sini, salah satunya yang motivator kami yaitu Bapak Sumrambah yang selalu menyemangati kami dalam membangun kampung ini. Nah,
Kemudian banyak hal yang dapat kita laksanakan dengan adanya kampung adat Segunung ini. Salah satunya dengan adanya penanaman, kita bisa bersosialisasi tentang penjagaan lingkungan. Jadi kita karena kalau hukum itu kan harus menunggu ada beberapa proses, tapi kalau dengan kita membuat sebuah kegiatan penanaman itu kita bisa menjaga bersama. Karena kita menanamnya bersama, perawatan juga bersama. Nah. Terus panennya ya bareng Mas Imam ya. Semoga nanti Pak. Nah, Mas Imam, gini, saya langsung tanya dulu. Karena Pak Dirjen ini, saya berkenal teman lama ini, puluhan tahun, 20 tahunan lebih saya berteman dengan Pak Dirjen ini. Ini doyan duren. Beliau ini doyan, duren itu doyan. Nah, waktu nanti panen durennya kapan yang baik ini yang kita adakan penanaman sekaligus panen duren dihadiri Pak Dirjen dari kementerian gitu. Gimana? Kapan itu kira-kira? Ya Pak, kalau sekarang ini mulai hampir habis Pak duren, sekitar bulan 3, bulan 4 itu banyak durian. Nanti kan kalau musim ini ada cuma gagal panen, jadi kualitasnya yang kuantitas yang kita kurang. Tapi kalau kualitas tetap Pak, tetap Wonosalam. Tamu-tamu dari Malaysia saya ajak loh ini, dari Malaysia ke UNER sini karena ada konferensi internasional kita nanti. Kemudian jalan ke sana. Pak Dirjen siap hadir menikmati durian Wonosalam ya? Ya, insya Allah siap Cak Parto. Ya, bareng-bareng dengan komunitas lokal dengan Pak Wakil Bupati kami siap insya Allah. Ya. Hadir ya. Jadi, nah saya yakin berarti Pak Wakil Bupati ini akan menyiapkan durennya Pak Wakil. Oh iya pastilah. Saya nggak mungkin jadi tuan rumah yang tidak baik gitu, apalagi sama Malaysia sama Pak Dirjen gitu kan. Saya khawatir kualat aja sama Pak Kristomo juga gitu kan. Jadi kalau tadi dari Kampung Budaya ini nanti di YouTube-nya bisa dilihat. Jadi kami dengan teman-teman di Kampung Adat Segunung itu juga sudah mencoba mendekatkan hati dan pikir bersama. Sebagai dalam sesi terakhir ini, pesan yang perlu disampaikan oleh Pak Sumramba tentunya, Mas Ramba saya yakin lah ya, ini bukan langkah terakhir. Ini adalah justru langkah awal kita bersama untuk ngeramut, ngerumat, ngeruat dari apa yang sudah dilakukan Mas Imam CS yang sekarang nonton bareng Airlangga Forum ini. Silakan Mas Ramba ya. Ya, terima kasih. Kita semua sudah bisa memprediksi apa yang akan terjadi dengan lingkungan kita ke depan. Kita semua sudah bisa memprediksi bagaimana kerusakan-kerusakan yang akan terjadi terus-menerus. Karena kita paham, kita mengerti, dan kita sudah bisa memprediksi itu, artinya kita harus melangkah, jangan sampai kemudian prediksi kita akan menjadi kenyataan. Kita harus buat langkah-langkah taktis, kita harus langkah-langkah nyata, yang mana untuk melakukan penyelamatan lingkungan kita, meskipun itu kecil. Meskipun itu dari apa yang kita jangkau dulu, dari lingkungan terkecil kita, dari rumah kita, dari desa kita, dari kabupaten kita, itu terus-menerus harus kita lakukan dan tak henti-hentinya kita harus lakukan. Kalau kita tidak pingin, kita akan menyesal di kemudian hari terhadap lingkungan kita. Makasih. Terima kasih sekali. Tepuk tangan. Karena yang akan menyiapkan jadi tuan rumah ini, kita acara Kongres Lingkungan di Kabupaten Jombang dalam rangka penyelamatan bumi. Dan saya yakin berbagai jenis durian, tapi yang bukan pas pesta durian juga enggak apa-apa kok ini. Jadi, dan saya yakin Pak Dirjen pesan khusus untuk mensupport ini, dan hari ini sebenarnya dihadiri para guru besar di Universitas Airlangga, Prof. Furlina Meles, ini adalah guru besar di Universitas Airlangga juga. Jadi banyak sekali guru besar yang bergabung di acara hari ini. Dan kalau Pak Yatno Ladiki itu biasanya nonton bareng mahasiswanya itu ya, nonton bareng dengan mahasiswanya itu. Jadi kami persilahkan pesan penyelamatan bumi dari Kementerian Lingkungan Hidup oleh Pak Zazid Nurhuda
Direktur Jenderal kita ya untuk penegakan hukum lingkungan. Silahkan. Inisiatif lokal penyelamatan bumi sangat diperlukan. Dan aksi nyata di lapangan itu merupakan contoh konkret untuk menyelamatkan bumi. Apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman kampung adat Segunung itu merupakan salah satu contoh karya nyata anak bangsa yang perlu kita dukung dan perlu kita bimbing untuk bisa kita contoh ke tempat yang lain. Saya sangat bangga dan mengapresiasi kerja-kerja anak bangsa seperti itu. Terima kasih, Mas. Pak Direktur, dan kita akan aturlah untuk kita pesta duren ya. Yakin aku, pokoknya Mas Ramba wis siap karena tanda gor. Malaysia urusannya UNER yang Malaysia ini. Saya akan buktikan sama Prof. Rizal. Durian Jawa lebih enak daripada durian Malaysia. Wah, ini penasaran ini Prof. Zarizal ya. Prof. Zarizal, ini ditantang ini akhirnya. Nah, silakan Prof. Zarizal apresiasinya atau catatannya pada ya ini serumpun Melayu lah, kita serumpun Melayu ya. Ini, untuk itu silakan Prof. Zarizal untuk memberikan closing remarks. Oke, terima kasih Bapak Suparto. Alhamdulillah apa yang saya boleh rangkumkan di sini adalah sama seperti inisiatif lokal di mana di Malaysia juga kami telah membuatkan inisiatif lokal bermula daripada sekolah sendiri. Sekolah-sekolah di mana mereka perlu dipupuk dengan amalan-amalan seperti menjaga lingkungan sekitaran dan juga amalan-amalan yang bagus dalam pemeliharaan alam sekitar. InsyaAllah apa yang telah disampaikan oleh Bapak Sumrambah, Pak Kristomo dan juga Pak Yazid dan juga sahabat-sahabat daripada Kampung Adat Segunung ya. Alhamdulillah inisiatif yang hebat dan bagus. Amat luar biasa saya lihat di sana ya. InsyaAllah akan dijadikan sebagai panduan kami di sini dan kami juga ingin berkolaborasi insyaAllah jika telah pulih selamanya border dibuka, saya bersama Pak Yatno Ladiki akan cuba untuk dapat menikmati durian paling enak di Indonesia ya. InsyaAllah. Okay, terima kasih itu saja daripada saya Pak Suparto. Iya, insya-Allah itu terima kasih Pak Zarizal. Penerbangan Kuala Terengganu menuju Kuala Lumpur, dari Kuala Lumpur langsung ke Bandara Juanda Surabaya. Nah, kemudian kita akan naik bersama-sama, naik kendaraan menuju Jombang. Nah, Wonosalam. Nanti silakan Prof. Yatno Ladiki. Ya, terima kasih untuk closing remark ini. Saya rasa ada teman-teman Segunung dan Pak Wabub ya, bagaimana mensosialisasikan kesadaran lingkungan ini sejak kecil di level pendidikan. Mungkin di tingkat TK, SD itu sudah mulai ditanamkan kesadaran itu dalam bentuk mengajak terus cara menanam pohon ataupun memberikan gambaran betapa ancaman di masa depan itu memang real adanya. Jadi ramalan Pak Wabub itu bisa saya katakan adalah kerisauan atau kegalauan yang memang sangat beralasan. Bahwa di masa depan kalau kita tidak sigap untuk menyelamatkan bumi ini, maka ramalan itu akan terwujud dan itu sangat menakutkan. Sebab itu akan menjadi satu bencana-bencana yang nggak berkesudahan. Oleh karena itu sejak dini sekiranya ini bisa dimungkinkan terma pendidikan yang sesuai. Jadi di bawah anak-anak kecil ini bagaimana caranya menyadari pentingnya memelihara lingkungan. Ini juga menjadi satu usaha yang berkekalan atau berketerusan, berkelanjutan dalam bahasa Indonesia. Jadi cadangan saya di situ, usulan saya di situ, bagaimana melibatkan generasi muda sejak anak-anak dan generasi muda yang remaja ini terlibat. Sebab saya tidak ingin ide ini menjadi terputus nantinya ketika jabatan Wabub ini kan ada batasnya ya Pak Sumrambah ya. Saya ingin warisan Pak Sumrambah ini memang dalam bahasa Malaysia berkekalan, berkelanjutan.
Jadi ini diteruskan estafetnya. Itu dari saya Pak Parto. Terima kasih. Ya, terima kasih sekali, dan semua pesan itu tadi memberikan satu konklusi kita bersama. Kita tidak bisa hidup tanpa bumi, dan kita hadir di bumi ini sesungguhnya adalah untuk merawat, bukan untuk mencemarkan, bukan untuk menghancurkan, tapi untuk merawat. Dan salah satu cara untuk merawatnya adalah tanam pohon. Pohon itu bahasa Indonesia, bahasa Melayu pohon, tapi kalau bahasa Jombang itu wit-witan. Nah, wit-witan itu berarti permulaan. Bahasa Malaysia pokok, Prof. Parto. Nah, bahasa Malaysia pokok. Untuk itu pokok-pokok. Dulu ada undang-undang pokok, berarti undang-undang pohon. Nah, gitu ya. Dan apalagi tadi pohonnya ada, ditambah apa lagi? Ditambah satwanya. Katanya nanti ada kijangnya, ada kelincinya, ada cerita kancilnya, itu akan diwujudkan oleh Pak Kristomo. Silahkan Pak Kristomo untuk beberapa detik memberikan closing remarks. Kegiatan seperti yang dilakukan dulur-dulur kampung adat Segunung ini memang perlu kita gerakkan, dan mudah-mudahan nanti Mas Rambah khususnya yang mana di TPK Jabung, seingat saya di sana itu dulu ada monumen Sumpah Amukti Palapa. Nah, mudah-mudahan nanti Mas Rambah bisa melakukan Sumpah Amukti merawat bumi, mungkin itu yang bisa dilakukan nanti dengan kegiatan-kegiatan yang sudah berjalan di Segunung ini. Insya Allah kami dari KPS nanti akan mendukung kegiatan untuk konservasi satwanya, dan yang tadi saya sampaikan tadi ada satwa-satwa lokal yang ini sudah mulai hilang. Tadi Pak Yasin juga menyampaikan seperti terenggiling segala macam ini kalau bisa dikembangbiakkan di lingkungan aslinya, dan mudah-mudahan akan menambahkan semaraknya bumi kita ini. Itu Pak Parto. Terima kasih sekali para sahabat Erlangga Forum dimanapun berada, dan seluruh jaringan radio-radio di Jawa Timur, dan yang juga dipancarluaskan di Kuala Trenggaru di University Sultan Zainal Abidin. Terima kasih Prof. Zarizal Suhaili ya, dan Profesor Jatno Ladiki. Insya Allah kalau kita sehat, panjang umur, akan dipertemukan di dalam sebuah forum untuk nanam beringin Mataram di wilayah Segunung. Terima kasih sekali Bapak Wakil Bupati Jombang. Masih adakah hal yang disuarakan? Pasti gotong royong, Cak. Gotong royong gitu ya. Ya, dan terima kasih Pak Direktur Pak Yazid Nur Huda yang sudah berkomitmen untuk siap hadir ke Segunung, ingin tahu apa yang terjadi di Segunung sambil menikmati durian terenak se-Jawa. Katanya Pak Bupati ini, katanya Pak Bupati ngomong seenak, nanti kita tes ya. Gitu. Dan tentunya terima kasih kepada seluruh kru Radio Suara Sidoarjo. Mas Didin. Iya, Prof. Terima kasih sekali kepada seluruh warga Jombang yang hari ini juga nonton bareng ya, sehingga jangan dilihat partisipannya karena acara ini juga dipancar luaskan oleh seluruh radio dan jaringan media sosial, Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga, seluruh fakultas, seluruh sivitas akademika insya Allah juga menyimak, dan para alumni. Dan terima kasih atas semuanya. Kita percaya hanya satu bumi, maka mari kita selamatkan bumi kita. Terima kasih Mas Didin. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Selamat pula berbuka puasa. Engkau sere dilungkas. Ocokan. Ya, sebentar lagi kita akan berbuka puasa. Terima kasih Mas Didin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pekan depan, Jumat depan. Erlangga Forum akan hadir bersama Bank Mandiri.